DPD, DPW. Jaya. Sip. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekian laporan dari saya. Wallahual muwaffiq. Sejenak sebelum kau bagi. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada sudah bersedia menonton TV streaming online Indonesia, jangan lupa di subscribe ya. Rakerda ke-1 DPW Media Independen Online Indonesia, MIO, Sebanten sukses digelar. Puncak Bogor, DPW Media Independen Online Indonesia, MIO, Seprovinsi Banten mengadakan rapat kerja, Rakerda ke-1 di Villa Lotus Puncak Cipanas Kabupaten Bogor, Sabtu, 22 Januari tahun 2022. Acara rapat kerja, Rakerda ke-1 DPW MIO Indonesia Sebanten dibuka dengan doa bersama dan laporan kegiatan dari Ketua Panitia Pelaksana. Kami dari Panitia Pelaksana Acara Rapat Kerja Daerah, Rakerda ke-1 DPW MIO Indonesia Sebanten mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan DPW, DPD dan juga DPC Sebanten. Atas kehadirannya dan partisipasinya, tak lupa juga kami berterima kasih atas kehadiran Pak Yandri selaku Ketua Internal DPP MIO Indonesia yang sudah turut serta hadir dalam acara Rakerda ke-1 DPW Sebanten, ucap Arsyul selaku Panitia Pelaksana Rakerda ke-1 DPW MIO Indonesia Provinsi Banten. Acara dilanjut dengan kata sambutan dari Ketua DPW MIO Indonesia Provinsi Banten. Saya berharap kekompakan yang sudah terjalin selama ini akan terus kita jaga ke depannya. Adapun ada hal-hal seperti kerikil kecil di dalam organisasi itu merupakan sebuah hal biasa. Mari kita selalu utamakan membangun komunikasi yang baik agar semua bisa berjalan dengan baik seperti biasa adanya. Terang Hariri Ketua DPW MIO Indonesia Banten. Saya berharap dengan adanya, lanjut Hariri Ketua DPW MIO Indonesia Banten, potensi yang ada dalam diri teman-teman, saya yakin ke depan kita akan lebih baik dari sebelumnya. Organisasi kita akan lebih bertumbuh dan maju ke depannya. Ketika kita melibatkan diri di organisasi maka kita juga sudah siap untuk selalu memajukan organisasi dan loyalitas kepada organisasi induknya. Lebih lanjut Yandri selaku Ketua Internal DPP MIO Indonesia, memberikan materi jurnalistik dan juga organisasi perkumpulan perusahaan Pers MIO Indonesia. Ada 11 inti dari kode etik jurnalistik yang harus kita pedomani bersama berikut bunyinya. 1. Wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. 2. Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 3. Wartawan selalu memuji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 6. Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 7. Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, sesuai dengan kesepakatan. 8. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 9. Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Kalau kita berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik ini, maka kedepannya saya yakin kita bisa keluar sebagai wartawan profesional dan juga cara kita membuat sebuah karya jurnalistik. Intinya kita berpegang pada 5W1H sebagai pedoman kita selaku kulit tinta. Saya yakin ke depan pasti akan menghasilkan karya-karya jurnalistik yang baik, jelas Yandri, Ketua Internal DPP MIO Indonesia. Dikatakan Yandri, arus perubahan digitalisasi semakin hari semakin berubah. Jika para pengusaha media online tidak cepat menyesuaikan perubahan zaman di era digitalisasi dan industri globalisasi, maka akan ketinggalan, seperti halnya menciptakan konten-konten berita yang menarik. Tentunya di MIO Indonesia ini akan menjadi wadah perusahaan pers yang akan menjadi landasan awal bagi para pengusaha perusahaan media online yang tergabung di MIO Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM, konten berita, dan penyajian berita kekinian, ungkap Yandri yang juga salah satu tokoh pers Indonesia. Acara dihadiri oleh Ketua Internal DPP MIO Indonesia, Ketua DPW MIO Banten beserta jajaran pengurus, Ketua DPD MIO Indonesia Kabupaten, Kota Tangerang beserta jajarannya. Acara Rapat Kerja Daerah, Raerda, DPW MIO Indonesia se-Banten ke-1 berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Penulis, Yandri S. MIO Indonesia Jaya!